Sudah menjadi paradigma yang keliru dan celaka di kalangan masyarakat awam menyebut Islam tradisional dengan istilah Salafiyah. Segala bentuk praktik agama nenek moyang dan Islam kultur mereka sebut dengan istilah Salafiyah atau ajaran Aswaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas fitnah Aswaja terhadap Wahabi. Orang-orang Aswaja sangat sering melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap sunnah Nabi, semakin membabi buta dan membenturkan dengan akal, rasio, perasaan, dan adat, serta ucapan tokoh dan banyak di antara mereka yang mengejek jenggot, menghina lelaki yang berpakaian di atas mata kaki, melecehkan wanita yang bercadar, mencela siwa, sholat menghadap sutra, merapatkan saf sholat, dan yang lainnya. Semuanya mereka mengatasnamakan Aswaja. Padahal salah seorang tokoh mereka, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang merupakan tokoh Alawi pada abad ke-17 Masehi, ia berkata, lazimkanlah selalu kitabullah dan sunnah Rasulullah, teladanilah salat. Slogan mereka yang anti-Wahabi hingga menuduh bahwa Wahabi tidak berbeda dengan paham Naji. Mereka menuduh dengan serampangan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya merampas, menjara, memperkosa, bahkan membunuh umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Seperti yang disebutkan dalam buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Bahkan, sejak semula beliau sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, sehingga beliau dituduh punya keinginan mengaku sebagai nabi sebagaimana yang disebutkan dalam buku Mengenal Salafi dari Dua Sisi. Mereka mengada-ngada secara dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berkata bahwa perempuan yang berzina di rumah pelacuran lebih sedikit dosanya daripada para muadzin yang melakukan azan di menara-menara dengan membaca salawat atas Nabi. Mereka juga menuduh bahwa Wahabi merupakan golongan manusia yang suci dan merasa paling benar, mencela golongan lain, melarang berkasih sayang sesama kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, dan menghalalkan darah mereka. Bahkan Syekh Al-Albani dituduh pernah mengeluarkan fatwa yang mengkafirkan Imam Bukhari karena telah melakukan takwil dalam kitab sahihnya. Jadi, teman-teman sekalian, ini jelas tuduhan dan serangan yang terkesan seram dan mengerikan yang berasal dari musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka menisbatkan cerita dusta, kabar bohong, atau fakta yang dipelintir, atau kebenaran yang bercampur aduk dengan seribu kebatilan, seperti yang dilakukan oleh Sulaiman bin Muhammad Suhaim, tokoh sesat paling gemar menghujat dakwah Salafiyah dan sutradara kedustaan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdullah bin Fairuz al-Isai yang merupakan musuh bebuyutan dakwah Syekh sejak kemunculannya. Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Falik banyak memasukkan ajaran yang didakwakan oleh Syekh. Abdullah bin Isa Al-Muwaisi juga sering mengeluarkan fatwa serampangan tentang sesatnya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Usman bin Abdul Aziz bin Mansur sering membuat polemik dan kontradiktif dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia adalah seorang tokoh pelin-pelan karena terkadang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun tidak jarang menyerang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdullah bin Umaid, seorang mufti haram yang diangkat oleh pihak Turki Utsmani yang sangat membenci dan memusuhi dakwah Salafiyah, dan Marbat bin Ahmad At-Tamimi telah berkonfrontasi dengan dakwah Syekh, kemudian pindah ke Yaman dan menebarkan isu-isu miring untuk merusak citra dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.